selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang ada juga, panitia Natal juga baru sebagian yang hadir. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung yang malam ini. Kita akan mulai ibadah doa malam hari ini. Kita akan tunduk di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari, dari kami bangun pagi hari, siang hari, bahkan sampai malam hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu, kami boleh menikmati apa yang telah Kau beri dalam hidup kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala usaha kami Tuhan. Bahkan malam hari ini kami bersyukur Kau beri kesempatan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah malam hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun cuaca di luar tidak mendukung. Dari siang hujan terus, tapi kita bersyukur ya kalau malam hari ini di sela-sela kelelahan kita, di sela-sela capek kita ya, kita masih bisa menyempatkan diri untuk mencari hadirat Tuhan. Kita akan bernyanyi, kita akan angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang bisa berdiri, kita bangkit berdiri. Kalaupun tidak bisa, silakan duduk aja, nggak apa-apa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan lebih banyak lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya saat firman Tuhan berkata, maka kuatlah roh dan jiwa kita. Kita angkat satu pujian, firman-Mu Tuhan. Setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bagian-Mu Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, dan berikan juga telinga sebagai hamba pada kami, sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menjadikan firman itu pelita dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam yang luar biasa. Kalau saya dan saudara boleh bersama-sama dipertemukan di dalam Rabu berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau yang hadir di ibadah hari Minggu pagi yang dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Gembala menyampaikan khotbah tentang hati yang bijaksana. Yang terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat saudara. Mazmur 90. Perikopnya, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Judul khotbah hari Minggu, hati yang bijaksana. Dan untuk memperoleh hati yang bijaksana, firman Tuhan mengajar dan mengingatkan buat saya dan saudara untuk menghitung hari-hari. Betapa kagetnya saya diingatkan kembali hari Minggu oleh Ibu Gembala menghitung hari-hari, saudara. Betapa hari-hari yang sudah saya dan saudara lewati itu begitu cepat. Firman Tuhan katakan cepat berlalu, bahkan seperti mimpi, saudara. Setiap hari yang saya lewati dan saudara lewati adalah hari yang baru ya. Kalau hari kemarin tinggal kenangan, hari ini dan besok pengharapan. Jadi waktu itu tidak akan kembali. Bersyukur hari Minggu saya diingatkan oleh firman Tuhan untuk menghitung hari, karena saya ingat kalau sudah 29 tahun Tuhan tambahkan usia buat saya. Karena waktu 29 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 22 Agustus hari itu, hari ulang tahun Ibu Gembala, saya mengalami pendarahan ketika melahirkan anak saya yang pertama dan sampai kehabisan darah. Saat itu setelah beberapa jam di ruang ICU, susternya memberitahu kepada keluarga bahwa
ibu sudah tiada gitu ya. Sementara saya mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Betapa kaget, terhenjak hari Minggu itu saya dengar Ibu Gembala, ajarku menghitung hari-hari Tuhan. 29 tahun tidak terasa saya sudah lewati, dan apa yang sudah saya kerjakan buat Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan, perintah-perintah Tuhan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Jauh dari semua itu. Merenungkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang doa Musa. Musa yang hidup 120 tahun, di mana dia melewati 3 fase, saudara. 4 tahun pertama dia dibesarkan dan tinggal di kerajaan, di tengah kemewahan, kelimpahan, hikmat yang luar biasa. Tetapi fase kedua dia boleh mengalami proses ya, di mana setelah dia membunuh itu dia harus menjadi buronan, harus menjadi pelarian dan tinggal di padang rumput sebagai gembala ya. Menggembalakan domba-domba bukan miliknya sendiri, kalau milik sendiri ya hebat ya, tapi dia hanya sebagai upahan. Betapa dari yang tinggi di istana Tuhan proses jadi gembala yang biasa ya. Tetapi saya boleh melihat perjalanan Musa luar biasa, dia tidak kecewa, artinya tidak putus asa sampai meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap menjalaninya dengan penuh ketulusan. Kemudian di fase yang ketiga, dia boleh menuntun ya, Tuhan angkat dia untuk, dipercayakan dia untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Nah, dari perjalanan panjang itu Musa menyimpulkan bahwa sungguh Allah itu adalah tempat perteduhan turun-temurun. Karena Musa menyadari bahwa selain daripada Tuhan itu, saudara, tidak ada tempat yang bisa dia pakai atau tempat untuk dia berlindung. Tempat dia untuk berharap atau mengandalkan. Kalau kita seringkali ya secara manusia, saya pribadi, mungkin saudara juga pernah alami, kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita ya. Kadang-kadang kita mengandalkan mungkin harta kepunyaan kita. Atau mungkin yang punya kedudukan atau jabatan yang tinggi. Kadang-kadang kita andalkan semua itu. Tetapi abdi Allah itu, Musa yang luar biasa itu, dia menyadari sepenuhnya bahwa sungguh di dalam kehidupannya sebagai manusia yang lemah ini, tidak ada yang bisa diandalkan selain daripada Tuhan. Hanya dialah tempat perlindungan. Bahkan dikatakan turun-temurun, luar biasa ya. Kemudian dia juga menyadari sebagai manusia, Musa menyadari betapa fananya hidup kita sebagai manusia itu. Betapa tidak berdayanya, tidak punya kekuatan, kemampuan apa-apa. Saya, saudara, sepandai apapun, sekaya apapun, seganteng, sehebat apapun, seperti Ibu Gembala sampaikan, tanpa Tuhan semuanya nol. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Dan Musa sangat menyadari hal itu. Apalagi dikatakan di tengah kegeraman Tuhan, di tengah murka Tuhan. Siapakah saya dan saudara? Kita tidak punya kekuatan apapun yang bisa diandalkan selain berlindung dan berharap kepada Tuhan. Kita sebagai manusia harus menyadari, seperti Musa menyadari bahwa manusia itu diibaratkan seperti rumput. Rumput yang pagi hari tumbuh, indah berbunga, sementara sore sudah lisut dan layu. Bahkan digambarkan juga seperti uap yang sebentar ada lalu menghilang lenyap. Betapa hari-hari yang saya dan saudara lewati itu singkat, saudara. Betapa terbatasnya waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Ketika firman Tuhan mengajar saya dan saudara untuk menghitung hari-hari, dihitung sepanjang umur hidup saya, sudah berapa banyak yang saya buat untuk Tuhan. Sepanjang umur pelayanan saya, sudah berapa banyak hal-hal yang sudah menyenangkan Tuhan. Sepanjang umur rumah tangga saya, apa yang sudah buat untuk menyenangkan keluarga, suami, anak-anak. Sepanjang pelayanan, apa yang sudah saya buat untuk
jemaat, untuk siapapun yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Saya merenungkan betapa banyak waktu yang saya buang sia-sia. Betapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan tidak saya gunakan dengan baik. Saya menyadari itu. Dan saya diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, hari ini saya tidak akan ada di tempat ini untuk melayani Tuhan. Karena firman Tuhan menyadarkan saya, dalam setiap diberi kesempatan, saudara, saya harus respon. Karena kesempatan itu belum tentu datang lagi, saudara. Ya, sekarang kita masih sehat. Sekarang kita masih kuat. Kalau Tuhan percayakan pelayanan, ayo kita melayani. Karena ada seperti pujian katakan, selagi waktu ini masih ada, ya, selagi kesempatan ini masih ada, selagi masih kuat, biarlah Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan, ya. Mungkin nanti akan ada waktu kita itu tidak punya kemampuan lagi, tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Siapa tahu pelayanan hari ini pelayanan terakhir kita dan pelayanan pertama kita di surga, ya. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Kalau berbicara menghitung hari, saudara, mungkin hari ini dari pagi ingat-ingat, renungkan apa yang sudah saya perbuat. Kalau sudah berbuat baik, kalau sudah melakukan pekerjaan baik, kalau sudah berkata hal-hal yang baik dan menjadi berkat, tambah dan tambahkan itu. Semakin hari semakin bertambah-tambah lakukan kebajikan. Kalau hari-hari ini kita melakukan kesalahan, pelanggaran, kebiasaan buruk, ikatan-ikatan dosa, kurang-kurangkan bahkan buang semua itu. Itulah menghitung hari-hari, saudara. Menghitung hari bukan hari Senin, Selasa, Rabu, bukan, ya. Tetapi renungkan betapa banyaknya apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara, ya. Betapa banyak Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Saat kita tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Saat kita dalam masalah persoalan, Dia angkat beban kita. Betapa luar biasanya Tuhan menolong saya dan saudara. Tetapi apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ataukah bahkan kita melanggar perintah-perintah Tuhan? Melalui renungan malam hari ini, Tuhan mengajak saya dan saudara, mengingatkan, menegur saya dan saudara. Ingat bahwa hidup saya dan saudara itu begitu singkat. Dan apapun yang saya dan saudara lakukan harus dipertanggungjawabkan suatu hari. Jika kita melakukan pelanggaran, pertanggungjawabkan itu. Tetapi saya dan saudara malam hari ini diajak oleh firman Tuhan. Lakukan yang baik, karena suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, berpikir yang baik, semua yang baik yang kita akan perbuat. Di sisa umur hidup yang firman Tuhan katakan itu singkat. Singkat, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Tetapi malam hari ini biarlah kita berkomitmen, saudara, komitmen, ya. Kalau Tuhan masih berikan waktu buat saya dan saudara melayani, saya mau melayani dengan baik. Dengan keberadaan saya dan saudara, memang kita sebagai manusia terbatas, tetapi kita mengandalkan Roh Kudus. Kita andalkan Dia. Kalau Tuhan percayakan pelayanan apapun dalam hidup saya yakin dan percaya Dia mempersiapkan, Dia memberikan kemampuan, Dia memberikan hikmat buat saya. Begitu juga kepada saudara, sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah kita mau lakukan itu seperti untuk Tuhan. Bahkan apapun firman Tuhan katakan yang kamu perbuat, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang Bapak Ibu Gembala yang memberikan tugas, mungkin Yohan, Ferry atau siapapun yang memberikan tugas pelayanan buat saya dan saudara, tapi biarlah kita lakukan semua itu seperti untuk
Tuhan, bukan untuk mereka. Karena Tuhanlah yang akan memberikan upah buat saya dan saudara. Malam hari ini bersyukur kita diajar memiliki hati yang bijaksana. Bagaimana hati yang bijaksana itu saudara? Firman Tuhan katakan seperti yang tadi sudah kita dengar dan baca, bahwa orang yang bijaksana itu adalah yang tahu menghargai waktu. Kalau waktu yang Tuhan beri itu sehari memang 24 jam. Seringkali kita merasa kurang ya. Betul ya Bu Hana? Kadang-kadang merasa nggak cukup ya. Apalagi kalau di rumah sibuk. Ada yang banyak harus dikerjakan, apalagi kalau ada yang sakit, harus dilayani, kesibukan ini, kesibukan itu. Rasanya saya atau saudara belum istirahat dengan segala kesibukan ini. Tahu-tahu harus ngerjain ini, harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. Banyak hal masih harus dikerjakan. Tuhan, sepertinya waktu ini enggak cukup ya. Sepertinya masih kurang, udah dikasih waktu 24 jam. Tetapi di sisa-sisa, di sela-sela, di waktu-waktu di waktu-waktu yang ada yang Tuhan percayakan, Tuhan mau kita bijak gunakan waktu kita. Jangan buang sia-sia. Apalagi nih anak-anak muda ya, kalau udah main game, lupa tuh makan juga suka lupa ya. Main game dari pagi sampai siang sampai malam. Ibu-ibu mungkin ke mall jalan-jalan atau ngobrol-ngobrol dengan teman sampai lupa waktu ya boys. Kadang-kadang kita nggak kerasa ya, apalagi kalau buka-buka status, lihat Instagram, Facebook, lupa tuh mau 2-3 jam juga ya. Nah, tetapi malam hari ini sebagai orang-orang yang bijaksana, yang mau melakukan firman Tuhan, biarlah kita hargai waktu yang Tuhan beri itu, karena waktu itu sangat singkat. Apalagi firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Karena tahu waktunya ini udah singkat, iblis juga bekerja keras tuh giat mengganggu ibu-ibu, anak-anak muda, bapak-bapak, supaya waktunya dihabiskan untuk main di Instagram, Facebook, main game, dibuat seneng. Supaya waktunya habis percuma, gak punya waktu tuh buat Tuhan. Jangan mau tertipu ya saudara, jangan mau tertipu. Ini juga menjadi teguran buat saya. Saya tidak sedang mengajari saudara, tapi malam hari ini kita saling mengingatkan saudara. Sebagai orang yang bijaksana, harus menghargai waktu yang Tuhan percayakan, waktu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Gunakanlah untuk melakukan hal-hal yang baik. Lakukanlah segala perintah-perintah Tuhan dengan baik. Bertekunlah di dalam doa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam saya dan saudara ya. Orang yang bijaksana itu menyadari sepenuhnya betapa terbatasnya saya dan saudara. Betapa lemahnya saya dan saudara. Kepada siapa kita akan berharap kalau bukan kepada Tuhan? Siapa yang dapat saya dan saudara andalkan? Apalagi di tengah pandemi seperti ini, hampir semua orang mengalami kesulitan yang sama ya. Tetapi sebagai orang yang bijak, yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau berjalan menggenapi rencana dan kehendak Tuhan, biarlah kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang Tuhan beri itu. Ya, memang tidak dipungkiri ada banyak hal yang membuat saya dan saudara sibuk, khawatir, takut menghadapi hari esok. Apalagi di tengah kesukaran, kesulitan, pandemi yang tidak tahu mau sampai kapan. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah adalah tempat perteduhan yang teguh. Allah adalah tempat perlindungan buat saya dan saudara. Aman dan tenanglah saya dan saudara di tengah lembah kekelaman, di tengah kesukaran, di tengah corona, di tengah pandemi. Hidup saya dan saudara tidak ditentukan oleh corona, tapi ditentukan oleh firman Tuhan, oleh setiap perkataan Tuhan. Masa depan hidup saya dan saudara ditentukan oleh kuasa Tuhan. Jangan takut menghadapi hari esok. Jangan khawatir di tengah kesukaran. Harap pada Tuhan tidak pernah mengecewakan.
bersyukur, terima kasih kepada Tuhan saudara, karena hari ini masih diberi waktu untuk nikmati lagi firman-Nya yang meneguhkan buat saudara yang sekarang sedang dalam kelemahan, dalam hilang pengharapan, letih lesu, lelah, berbeban berat. Tetapi ada firman Tuhan yang mengingatkan, Allah sumber pertolongan ya. Kalau ada yang sedang sakit, tidak usah takut. Sebab Tuhan sanggup menjawab setiap doa saudara dan saya. Dia yang sudah menyembuhkan. Renungkan sepanjang umur hidup saya dan saudara, bukankah begitu banyak perbuatan yang sudah dikerjakannya hari lepas hari, setiap langkah hidup saya dan saudara, bahkan setiap tarikan nafas saya dan saudara ada ajaib, ajaib dan ajaib Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita belajar punya hati yang bijaksana. Kita menyerahkan hari-hari kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mungkin di sebelah kanan kiri ada anggota keluarganya, katakan kita serahkan hari-hari kita kepada Tuhan. Bisa? Puji Tuhan. Saya rindu mengangkat sebuah pujian sukacita Bapak Ibu. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Bapak Ibu yang bisa bertepuk tangan di rumah, sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Hari-hari kulalui, katakan bersama Yesus. Katakan suka duka ku jalani bersama Yesus. Bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Kita berdiri ya, katakan hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Bersama Yesus. Amin. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, baik kami yang ada di tempat ini, pujian ini katakan persoalan pencobaan kan ku hadapi. Amin. Hari-hari kita firman Tuhan katakan mungkin ada masalah, ada rintangan. Tuhan ajarku menghitung hari-hari, kata pemazmur tadi. Pujian ini juga katakan persoalan pencobaan akan ku hadapi. Bersama siapa Bapak Ibu? Yesus. Sama Yesus juru selamatku. Kita nyanyikan lagi pujian ini, katakan hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus, amin. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi katakan hari-hari, hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani
persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu pujian kita nyanyikan pada malam hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Biarlah malam ini yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Agar setiap kita memperoleh hati yang bijaksana. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan ajar kami Bapa, amin. Hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, amin. Dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan lagi, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
biarlah hari-hari kami Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan, kami menghitung hari kami. Haleluya, Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya, Kau yang melatih kami Tuhan, Kau yang mengajar kami. Yesus, 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 puji kami mengangkat hati kami mengangkat suara kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami puji Engkau, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya. Yesus, Yesus, menyembah Yesus, menyembah Allah yang mulia, yang ajaib-ajaib dahsyat perbuatannya, yang perkasa dan kuat tangannya. Engkau pertaruhan kami, Allah sumber kekuatan kami, sumber segalanya buat kami. Tempat kami berseru hanyalah Engkau Allahku, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji, amin, keajaiban kasih-Mu, Kau penghibur
Tuhan Yesusku, Yesusku, amin. Bersamamu tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, amin, keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti nyanyi bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Yesus, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, haleluya, 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 haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah malam hari ini yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kepada Tuhan. Kau yang mengajari hari-hari kami Tuhan, agar kami memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini yang menjadi pokok doa kita yang pertama malam hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kekuatan Tuhan. Agar kita bisa menjalani hari demi hari kita dengan hati yang penuh bijaksana. Haleluya, haleluya. Pokok doa yang pertama dengan kasih Tuhan. Saya minta Mas Agus memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
mikrofonnya bisa dinyalakan. Iya. Yang selalu mengajar kami, mendidik kami Tuhan. Kami bersyukur sampai malam hari ini sampai detik ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa terus mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang selalu mengajar kami, bahkan menegur kami ketika kami melakukan suatu hal kesalahan. Dan banyak waktu hari-hari yang kami lalui, kami pergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna Tuhan. Tapi malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami bisa mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, untuk kami boleh kembali kepada Tuhan. Mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, untuk kami kembali lagi kepada kasih Tuhan, kepada cinta mula-mula kepadamu Tuhan. Dan mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi biarlah hari-hari yang ke depan, hari-hari yang akan kami lalui Tuhan, kami percaya bahwa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan yang akan selalu menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak salah di dalam kami melangkah. Karena kami tahu Tuhan, ada firman Tuhan yang menjadi penuntun kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kami alahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali menyatukan hati, kita berdoa. Sebentar lagi bulan depan kita akan memperingati perayaan Natal di tempat ini. Kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong segala sesuatunya, mulai dari panitia yang ada. Tuhan terus berikan kesehatian, kekompakan kepada para panitia. Dari setiap kebutuhan demi kebutuhan yang ada, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan setiap Natal. Mulai dari Natal gereja anak, Natal pemuda remaja, Natal umum, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Khusus doa pokok Natal ini dengan kasih Tuhan, nanti Tante Hana akan membawa kita di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur saat malam hari ini Tuhan, Kau yang sudah mengingatkan lagi kehidupan kami Bapa. Untuk kami terus memiliki hati yang terus tertuju dan terarah hanya kepadamu Bapa. Lebih saat malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami mau berdoa Tuhan bagi ibadah Natal pada tanggal 25 nanti Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu mendahuluinya Bapa. Kami berdoa bagi kami setiap panitia yang sudah terbentuk Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu menjamah setiap kami Tuhan, hati-hati kami Tuhan, untuk berikan kami kesehatian Tuhan di dalam mengerjakan apa yang sudah Engkau percayakan bagi kami sebagai panitia Tuhan, untuk kami mengerjakan dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati hati-hati kami dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, kesehatan itu benar-benar kami kerjakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah Natal Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan, bagi pemuda remaja Tuhan, bagi ibadah umum juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat-berkat Natal yang sungguh luar biasa bagi kami yang sudah Engkau siapkan Tuhan. Tuhan, Engkau persiapan hati-hati kami, sidang jemaat-Mu, seluruh umat-umat-Mu yang akan ambil bagian Tuhan untuk mengikuti ibadah Natal juga. Berkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati kesehatan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semuanya Tuhan, untuk kami boleh menikmati Tuhan ibadah Natal ini Tuhan. Berkati juga
juga cuaca Tuhan, kami mohon pertolongan yang daripadamu Tuhan. Engkau yang akan berikan cuaca yang baik Tuhan pada saat kami nanti Tuhan ibadah Natal nanti Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguasai semua Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk kami boleh menikmati Tuhan berkat-berkat yang daripadamu Tuhan. Berkati juga terlebih pembicara Tuhan yang sudah Engkau persiapkan bagi kami Tuhan, umat-umatmu di dalam ibadah Natal ini Tuhan. Engkau pakai hamba-hambamu Tuhan, Engkau pakai hambamu di dalam urapan yang daripadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap dana-dana juga yang kami butuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang sudah menyediakan dan mengadakan setiap dana-dana yang ada Tuhan. Engkau yang sudah menyediakan seberapapun yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan Tuhan, bahkan lebih dari apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga berkati terus sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kami juga Tuhan sama-sama terurut untuk membantu ibadah Natal ini Tuhan, persembahan Natal ini Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah Natal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah nama Engkau yang dipuji dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menutup kita dalam doa. Kembali kami menaikkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah tolong memberkati Tuhan akan Rabu berdoa malam ini, sehingga kami semua dapat mengikuti doa dengan baik oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik oleh seluruh juga panitia yang hadir. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah lakukan sesuatu yang luar biasa malam ini. Kami percaya Engkau dengar setiap doa-doa kami, dan Engkau menjawab doa-doa kami. Kami juga berdoa buat ibadah hari Minggu. Mari Roh Kudus Engkau tolong ibadah Minggu, pelayan-pelayan yang melayani Engkau siapkan Tuhan. Baik juga seluruh jemaat-Mu, Engkau berikan mereka sukacita, gairah untuk ibadah, baik beribadah di gereja, baik ibadah online. Terlebih yang sudah lama tidak hadir di ibadah gereja, gerakan mereka Tuhan untuk melangkahkan kaki, untuk juga beribadah di gereja. Baik ibadah 1, ibadah 2, penuh dengan jiwa-jiwa yang haus beribadah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu, pembelaan-Mu dalam ibadah hari Minggu. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir malam ini, panitia Natal juga malam ini, diberkatilah hidup mereka. Hamba-Mu berkati mereka Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Engkau juga jawab segala pergumulan mereka. Apa yang menjadi doa-doa mereka Engkau jawab Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat yang sakit,
Engkau juga tolong sempurnakan kembali kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dengan juga doa Tuhan pembangunan gereja yang masih terus dalam penyelesaian. Mari Engkau siapkan semua. Engkau berkati semua Tuhan kebutuhan dana-dana Natal ini. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri Rabu berdoa, Rabu Komsel malam ini secara online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya katakan, amin. Puji Tuhan.